Kita masuk kepada rukun yang kedua ya, daripada salat. Wasaniha, dan yang keduanya, rukun keduanya. Wasaniha, dan yang keduanya takbiru taharrumin, atau bahasa kita takbiratul ihram. Rukun yang pertama itu niat, rukun yang kedua itu takbiratul ihram. Nanti rukun yang ketiga baru berdiri. Kadang dipermasalahkan orang. Sebenarnya antara tiga ini, berdiri, niat, takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram, dan berdiri, itu yang duluan sebenarnya mana? Yang duluan terjadi mana biasanya? Berdiri, kan gitu. Ayo berdiri dulu. Kenapa yang duluan dibahas niat dan takbiratul ihram? Kenapa tak berdiri dulu? Yang lainnya kan sesuai urutan tuh ya. Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ini kalau dibahas-bahas antara berdiri, niat, takbiratul ihram, itu kan yang duluan tuh berdiri. Kenapa yang dibuat jadi ketiga dia gitu? Kenapa nggak berdiri dulu dibilang rukun sholat? Nah, ini saya pun kalau nggak ada ulama yang mempermasalahkan ini, saya aja pun nggak pandai mempermasalahkan. Cari masalah begini pun nggak pandai. Ulama itu dibahas. Kenapa nggak berdiri dulu? Padahal kan berdiri dulu, kata ulama. Karena berdiri itu rukun lemah. Kenapa dibilang lemah? Kalau sholat sunnah dia nggak ada. Dia tidak menjadi rukun. Sementara kalau niat dan takbiratul ihram di sholat sunnah ada nggak? Ada, tetap wajib. Jadi yang kuat dulu lah. Ini karena dia agak belakangan di antara yang tiga ini, maka dia dia yang paling lemah, dia dibelakangkan. Itu kata ulama. Ada aja jawaban dari ulama. Gitu. Karena dia itu tidak sekuat niat dan takbiratul ihram yang tetap ada untuk di sholat sunnah. Sementara berdiri itu tidak menjadi rukun pada sholat sunnah. Nah, lil khabaril muttafaqa alaihi. Salah. Muttafaqi alaihi. Berdasarkan hadis yang disepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau berdiri kepada salat maka bertakbirlah. Pakai fiil amar maka maknanya untuk wajib. Jadi wajiblah kita takbir situ. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ihram itu masdar. Ihram itu masdar. Dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya mengharamkan. Kalau haruma yahrumu haram. Kalau ahrama yuhrimu mengharamkan. Jadi secara bahasa, arti takbiratul ihram adalah takbir mengharamkan. Takbir mengharamkan. Kenapa dikatakan dia takbir yang mengharamkan? Summiya bidzalika, dinamakan dia dengan yang demikian itu. Li'annal musalliya, karena orang yang salat, yahrumu alaihi bihi. Haramlah atas orang yang salat itu dengan takbir tadi itu, maka halalan lahu qablahu. Apa-apa yang sebelumnya itu halal baginya. Karena dengan takbiratul ihram Allahu Akbar yang dulunya halal maka menjadi haram. Min mufsidatis salati, dari perkara-perkara yang merusak salat. Sebelum takbiratul ihram boleh nggak bercakap-cakap? Boleh. Tuh imam tuh sebelum takbir. Sawu sufufakum, istaqimu wa'tadilu, tarassu. Nah, suddul khalal, suddul furaj, wasitul imam, sallu salata muaddi. Itu yang dipilih bagi imam. Jadi banyak ucapan yang bisa dipilih bagi imam sebelum mulai salat ya. Mohon maaf, tidak termasuk as-salatu jami'ah rahimakumullah, itu enggak masuk. Itu tidak masuk. Jadi tidak ada, itu namanya nida.
nida itu untuk sholat sunnah yang berjamaah, bukan untuk sholat fardu. Sholat itu jamiah rahimakumullah itu untuk sholat Idul Adha, itu untuk sholat Idul Fitri, itu untuk sholat jenazah, itu untuk sholat tarawih, sholat witir bulan Ramadan. Sementara kalau sholat fardu itu pakai azan sama pakai iqamah. Lalu ketika imam sudah di depan, dianjurkan melihat ke belakang. Apa yang biasa dikatakan oleh baginda Nabi banyak. Aqimu sufufakum. Tegakkan saf kalian. Maksudnya benerin saf kalian. Nah, stawu, ratakan. Wa'tadilu, luruskan. Nah, suddul khalal, tutup celah-celah. Nah, wasitul imam, posisikan imam di tengah. Sallu salata muaddi, salatlah seperti salat yang terakhir. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang silahkan untuk dipilih ketika jadi imam. Boleh, tahu sama istau sama. Istau, sau sama. Tarassu. Nah, jadi itu yang dipilih. Anak-anak jangan ribut, bolehlah tambah. Handphone matikan. Jadi silahkan. Pokoknya yang berkaitan dengan kemaslahatan salat. Nah, itu boleh itu diucapin itu. Itu yang seperti itu boleh diucapin. Kenapa? Belum takbir. Begitu dia takbir, Allahu Akbar. Haram atau halal berkata-kata? Haram. Berarti yang sebelumnya halal menjadi haram. Begitu juga makan minum. Sebelum takbir boleh. Silahkan makan minum. Begitu takbir Allahu Akbar, makanan yang halal pun jadi haram. Haram makan maksudnya, bukan haram zat makanannya. Nah, kenapa batal salat kalau makan minum? Nah, bergerak bebas sebelum takbir. Begitu takbir nggak boleh lagi bergerak. Nah, maka dari sinilah dinamakan takbiratul ihram. Takbir mengharamkan. Mengharamkan apa? Yang sebelumnya haram, yang sebelumnya halal daripada salat. Nah, wa ju'ila fatihatu salati liyastahdiral musalli. Nah, makna huddalu ala azamati min tahayyu'i li khidmatihi. Dan dijadikan takbir ini sebagai pembuka salat supaya orang yang salat itu menghadirkan maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan ini ya, bukan ukurannya. Kali lagi bukan ukurannya, karena Allah itu bukan jirim, bukan jisim yang bisa diukur-ukur. Beratnya berapa, nah, lingkar dadanya berapa, kemudian panjangnya berapa, bukan. Jadi besar itu bukan besar ukuran. Jauh dekat bukan jauh dekat jarak. Jadi besar-besar kekuasaannya, nah, besar keagungannya, besar ketuhanannya, pokoknya maknanya itu tadi. Nah, bukan ukurannya. Nah, maknahu ad-dalu yang menunjukkan ala azamatin. Yang menunjukkan atas keagungan azamatiman. Keagungan zat yang tahayya'a li khidmatihi. Dia bersiap-siap untuk menyembahnya, untuk berkhidmat kepadanya. Hatta tatimmallahul haibatu wal khusyuk, sehingga sempurnalah baginya itu haibah, keagungan, wal khusyuk, dan khusyuk, keseganan ya. Haibah itu apa? Merasa segan. Wal khusyuk, dan khusyuk. Jadi ketika kita takbir itu tujuannya Allahu Akbar, hadirkan bahwa kita sedang berada, nah, dalam pengawasan zat yang maha besar, maha agung, maha mulia, sehingga kita ada rasa gemetar, ada rasa takut. Ya, seharusnya kalau gini sholat nggak akan nguap ya, tidak akan nguap. Ada yang sholatnya masih nguap, menguap, masih. Saya juga masih. Ya. Kenapa? Kurang khusyuk. Kalau orang sudah betul-betul ngerasa betul-betul ini untuk siapa sholat, nggak akan nguap. Ini contoh. Ada orang lamar kerja terus dipanggil interview terakhir, penentu dia itu lulus atau tidak lulus, diterima atau ditolak.
daftar kerja di Inalum, panggilan interview terakhir, langsung sama HRD, sama direktur tingkat tingginya. Interview. Lulus ini terima, kalau enggak, gagal. Kira-kira selama proses interview, bisa nguap nggak orang? Bisa nguap gitu nggak? Kenapa? Tegang betul, penentu betul, di depan orang begini nggak boleh main-main. Jadi maka oleh karena itu, kalau ada yang sudah merasakan seperti itu ketika sholat, bahkan lebih dari itu, nggak akan bisa seperti tadi. Nah, jadi takutnya di situ. Jadi sahabat ini, pucatnya, gemeterannya, keringatannya, itu kalau sahabat-sahabat Nabi, itu adalah ketika saat sholat. Kalau udah habis wudhu, kelihatan beberapa ulama itu mukanya pucat. Ditanya, kenapa setiap habis wudhu pucat ya? Kata dia. Lah kau nggak tahu, aku habis ini mau berhadapan dengan siapa? Gitu. Kayak orang yang itulah mau dipanggil sidang gitu, kan pasti pucat ketakutan. Tapi justru ngadepin musuh itu nggak ada takutnya. Saya pernah dengar satu ceramah, itu sahabat, ada yang ketika berbaris berhadapan sama musuh, mau perang gitu, mau perang, lagi pegangan sama tongkatnya, ketiduran gitu. Sama tombaknya itu, nunggu perang ini, ketiduran. Saking nggak ada groginya, nggak ada takutnya. Kira-kira kita kalau perang itu bisa lagi tidur? Ini sahabat diriwayatin saking nganggep musuh itu, ya lah, bukan apa-apa lah ini. Kalau sholat gemeteran, keringetan, tapi kalau perang, nunggu mulainya perang ini, itu bersandar sama tombaknya, ketiduran. Udah mau perang itu, iya. Sampai begitu ya Allah ya Rahman. Kan kebalik ya, kalau kita itu makanya beda kualitasnya. Mereka ngadepin musuh bisa ketiduran. Ya Allah, padahal mati nih, bakal mati, kayaknya mati ya, mati aja, tinggal gitu aja. Nanti kena panah ya paling mati lah. Tapi kalau sholat, wah, sampai gemeteran. Sampai kenapa itu yang udah pernah kita bahas, kenapa sholat maghrib, sholat isya itu cuma 2 rakaat yang suaranya kuat. Kenapa di rakaat ketiga suaranya jadi pelan? Karena sahabat sanggupnya bersuara keras itu cuma di 2 rakaat pertama. Ketiga udah groginya makin tinggi gitu. Udah segennya, haibahnya itu makin tinggi. Sehingga nggak sanggup lagi mereka mengeluarkan suara di rakaat ketiga dan keempat. Nah, walaupun itu malam, Allah itu bertajalinya dengan rahmat, tapi nggak sanggup. Sering saya kasih perumpamaan. Kalau seandainya di sini ada Buya Yahya, di sini ada Ustadz Abdul Somad, di sini ada Gus Baha, terus Pak Isa disuruh mimpin doa, sanggup Pak Isa? Tapi kalau Rabbana Atina bisa lah Pak Isa ya. Nah, makanya begitu. Jadi kurang lebih sholat itu begitu. Bukan Gus Baha, bukan Buya Yahya, penciptanya. Sehingga kalau 2 rakaat pertama bisa lah. Tapi kalau sampai 3 rakaat, 4 rakaat kuat semua, nggak bisa. Kalau Pak Isa disuruh mimpin doa, tapi tak usah kuat-kuat, pelan-pelan. Sanggup Pak Isa ya? Sanggup kalau pelan, nggak, suaranya nggak ada. Tapi kalau udah keluar suara, dilihati sama Gus Baha. Doa selamat jadi doa kunut bisa berubah. Nah, kenapa? Karena groginya tadi luar biasa. Nah, begitulah keadaan sahabat ketika Allahu Akbar. Allah besar. Tapi di hadapan musuh, nah musuh tuh asgar, musuh kecil. Sehingga bisa ketiduran lagi perang, ya Allah ya Rahman. Lagi perang ketiduran. Kan berarti nggak dianggap apa-apa itu perang tuh. Musuh tuh nggak dianggap apa. Kematian itu ya, ntar juga mati gitu. Ya Allah. Pingin kita punya hati yang nggak takut sama mati itu pingin. Ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu. Ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ada 3 orang sahabat ditangkap sama pimpinan orang kafir. Lalu ditanya, siapa di antara kalian yang mau mati duluan? Duluan, semuanya angkat tangan. Kenapa? Nggak apa-apa, ini sisa-sisa waktu terakhir memang biar untuk teman-temanku aja. Yang satu enggak, saya duluan. Semuanya pingin duluan. Kayak nggak ada masalah gitu ngadepin kematian. Akhirnya gara-garanya itu kagum orang kafir tadi, dilepasin tiga-tiganya. Isar. Nah, jadi maka orang-orang yang seperti ini, betul Allahu Akbarnya itu betul. Yang lainnya itu kecil. Hanya Allah yang memang maha besar. Ya Allah.
ingin punya hati seperti ini, ingin punya keyakinan seperti ini. Wa min samma, dan oleh karena itu, mungkin ada yang ketika takbir pertama, Allahu Akbar, udah hadir tuh, keagungan Allah, kebesaran Allah itu udah hadir di hatinya. Tapi kan bisa hilang lagi tuh. Nanti rakaat berikutnya hilang, rakaat berikutnya hilang. Nah, wa min samma, dan oleh karena itu, zida fi tikrarihi, ditambahin, diulang-ulang. Mau ruku, Allahu Akbar lagi. Nanti mau sujud, Allahu Akbar lagi. Supaya apa? Liyaduma istishaba dainika fi jami'i salati. Supaya perkara itu terus ada di sepanjang sholatmu. Jangan pertama aja, kita payah untuk menjaga hati itu terus merasakan kebesaran Allah. Maka ketika ruku, Allahu Akbar lagi diingetin. Nah, mau sujud, Allahu Akbar lagi diingetin, biar nggak hilang. Jadi itu alasannya. Ini namanya hikmah, yang saya katakan pertanyaannya kenapa. Pertanyaan kenapa tuh payah jawabnya. Kalau ditanya, kenapa ya tiap kita gerak tuh Allahu Akbar diulang-ulang? Nah, inilah dia jawabannya. Nah, kenapa pakai takbir intiqal? Inilah jawabannya. Nah. Dan selanjutnya, makrunan bihi ay bitakbiri, berbarengan dengannya, yakni dengan takbiratul ihram tadi itu, an-niyatu, yakni niat. Nah, jadi ketika takbiratul ihram harus berbarengan dengan niat. Di mazhab Syafi'i ini memang paling hati-hati memaknai innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ba di situ, huruf jar di situ maknanya lil musahabah, untuk berbarengan. Karena memang kalau ada bahasa dengan itu pasti berbarengan, biasanya seperti itu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i diartiin memang harus berbarengan. Nah, saya datang dengan Bang Karim, kan berarti bareng-bareng tuh datangnya. Kan gitu. Bukan innamal a'malu qablan niyah, innamal a'malu ba'dan niyah, tapi innamal a'malu bin niyah, barengan. Saya nulis dengan pensil juga begitu, kan bukan nulis dulu baru ada pensilnya, tapi barengan tuh. Gitu nulis ada pensilnya. Jadi memang kebanyakannya bi itu dimaknai musahabah, maka diartiin berbarengan. Tapi tiga madhab yang lain itu boleh niat dulu baru kemudian takbir. Nah, boleh sedikit lebih dahulu niatnya. Jadi kalau ada orang yang selama ini sholatnya begini dia, dalam hatinya, sengaja aku sholat fardu maghrib, Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar kosong, tapi dia duluan, sengaja aku sholat fardu maghrib, Allahu Akbar, itu dalam mazhab Syafi'i nggak sah, tapi dalam mazhab lain itu sah. Nah, terus wajib nggak dia ngulang sholatnya? Nah, ada sebagian pendapat untuk orang awam, kalau seandainya yang dulu-dulu ada pendapat lain, mazhab lain yang mensahkan sholatnya, boleh tidak dia qadha. Kalau mau diqadha bagus. Kalau mau diqadha itu bagus. Tapi kalau seandainya, ya rupanya begitu ya, aku selama ini nggak begitu. Tapi waktu yang selama ini dia kerjakan ada mazhab lain yang membenarkan. Maka kata sebagian ulama itu nggak wajib qadha. Istilahnya taklid ba'dal amal. Adalah ngikutnya setelah beramal. Nah, iya itu bagian ihtiyat. Tapi kalau mau mengqadha itu bagus. Jadi kalau mau diqadha itu paling bagus. Tapi kalau enggak pun jangan dibilang mau masuk neraka ente. Enggak. Jangan, ini gampang kali masuk neraka. Ya. Kadang ada orang makin ngaji makin galak gitu. Seharusnya kan makin enak. Makin ngaji itu makin enak. Nah, banyak riwayat yang bisa dipilih. Kenapa berbarengan dengan takbir? Li'anna takbira, karena takbir awalu arkanis salati, dia adalah yang pertama daripada rukun salat. Nah, fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajiblah membarengkan niat dengannya. Wudu awal rukunnya mana? Basuh wajah, maka niatnya berbarengan dengan basuh wajah. Mandi wajib awal perbuatannya apa? Siram air, pokoknya di bagian badan manapun, maka disitulah wajib niatnya, kan begitu. Nah, jadi maka salat awal perbuatannya apa? Takbiratul ihram, maka disitulah wajib dibarengkan niatnya, kecuali untuk ibadah-ibadah yang payah.
membarengkan niat dengan awal perbuatannya. Contohnya puasa. Mana awal perbuatan puasa? Terbit fajar. Gimana mau membarengkan niat dengan terbit fajar? Air fajarnya aja nggak kelihatan. Terlebih lagi itu bukan gerakan kita, bukan perbuatan kita, kan payah. Nah, jadi maka karena takbir ini adalah awal daripada rukun salat, maka wajiblah membarengkan niat dengannya. Bahkan la budda mestilah ayyastahdira kulla mu'tabirin fiha mimma marra wa ghairihi. Bahkan wajiblah dia hadirkan semua yang dianggap padanya dari apa-apa yang telah lalu, yaitu qasad, ta'arud, ta'yin, qasad, fardiyah, ta'yin. Nah, wa ghairihi, dan selain itu, kalau kita sholat fardu sendirian, maka yang wajib itu 3, kan gitu yang lalu dah. Qasad, aku sholat atau sengaja aku sholat. Fardiyah, fardu. Ta'yin, maghrib, subuh, zuhur, asar. Itu namanya qasad, fardiyah, ta'yin. Ini harus ada di dalam niat. Dan yang selain niat, contohnya apa? Kal qasri lil qasiri, seperti qasar bagi orang yang sholatnya qasar. Tadi niat qasar misalnya. Tadi kami sholat isya qasar. Nah, tadi sholat asar juga qasar. Jadi maka bagi orang yang qasar ketika takbiratul ihram wajib ditambah. Allah, sengaja aku sholat fardu asar di qasar. Atau boleh sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat. 2 rakaat itu berposisi sama seperti qasar. Itu wajib kalau bagi orang yang mengqasar. Kalau nggak diniatkan, sholatnya wajib tamam, wajib sempurna 4 rakaat. Nah, berarti kalau yang mau qasar, tambahlah, dilintaskan di situ qasarnya. Wa kaunuhu imaman, dan keadaannya itu sebagai imam. Sebagai imam, au makmuman, atau sebagai makmum fil jumu'ati, pada sholat Jumat. Kalau sholatnya sholat Jumat, imamnya wajib berniat jadi imam. Makmumnya wajib di takbiratul ihramnya berniat menjadi makmum. Nah, kalau pada sholat sendiri, bukan sholat sendiri, kalau pada sholat fardu selain sholat Jumat, imam tidak wajib berniat jadi imam, makmum boleh menyusul niat makmumnya. Tapi kalau keadaannya kayak gitu, dua-duanya tak dapat pahala jamaah. Makanya perhatikan, kalau kita sholat berjamaah tadi isya misalnya, imam berniat jadi imam, maka sholatnya sah dan dia dapat pahala jamaah yang 27 derajat. Tapi kalau imamnya niatnya nggak menjadi imam, sengaja aku sholat fardu isya gitu aja, salatnya sah, tapi si imam tidak dapat pahala 27 derajat. Bagaimana dengan makmumnya? Kalau makmum, kalau seandainya dia berniat berjamaah di awal atau berbarengan pada saat takbiratul ihram, salatnya sah dan dia dapat pahala jamaah. Tapi kalau seandainya dia tidak berniat menjadi makmum di takbiratul ihramnya, lalu setelah takbir baru dia susul, misal Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu isya, dabar, baru lanjutannya mengikut imam. Tapi baru sekejap, itu sholatnya sah, tapi dia tak dapat pahala jamaah. Dia tak dapat pahala jamaah. Jadi memang harus berbarengan sama takbir. Kenapa? Niat jamaah di tengah sholat itu boleh, tapi tidak menghasilkan pahala jamaah. Nah, itu tadi. Jadi maka jangan sampai lupa niatnya di awal tadi. Kalau dia tidak berniat jamaah si makmum di takbir dan tidak langsung disusul niat berjamaahnya sampai dia itu panjang menunggu imam atau sampai dia mengikut pada satu rukun, udah kita bahas hari itu ya. Mengikut pada satu rukun, batal sholatnya si makmum. Nah, batal sholat si makmum.
Allahu Akbar. Baru sebentar imamnya ruku, Allahu Akbar. Dia ikut ruku, Allahu Akbar. Tanpa niat jamaah, batal salatnya. Paham? Nah, jadi maka kalau salat Jumat ini wajib. Jadi untuk salat-salat yang wajib berjamaah, maka imam wajib berniat jadi imam. Apa aja tuh yang wajib berjamaah? Salat Jumat, nazar berjamaah, jamak takdim karena hujan, salat mu'adah. Salat mu'adah. Biasa yang disebut 4 ini ya. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub ada lagi. Apa tuh? Yakni orang yang memang hanya dialah yang menggugurkan fardu kifayah salat berjamaah. Di kampung itu tak ada lagi orang yang mau sholat, atau hanya dialah yang laki-laki, lainnya perempuan semua. Cuma 2 orang nih. Sementara sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, kan begitu. Jadi kalau dia nggak sholat, nggak akan ada sholat berjamaah di situ, maka dia wajib berjamaah saat itu. Jadi itu tambahannya. Nanti di dalam kitab Tanwirul Qulub ada lagi beberapa keadaan orang wajib sholat berjamaah. Nah, untuk yang wajib berjamaah ini, wajib imamnya berniat jadi imam. Wal qudwati li ma'mumin fi ghairiha, dan wajib berniat menjadi makmum pada selain salat Jumat. Sudah jelas. Jadi kemarin itu saya sempat ditunjukkan satu kitab sama salah satu guru di pondok kami, Ustaz Dedi, tentang masalah mengisyaratkan bagi imam menepuk. Nah, ada satu kitab, tapi saya minta lagi, beliau entah kemana. Saya bilang, mana Dad, coba tunjukkan lagi. Ini jadi landasan kuat bagi kita untuk orang yang seperti itu, kan gitu. Kita nggak pingin orang itu salah amalannya. Jadi kalau misalnya ada referensi, boleh. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya dia dapat pahala 27 derajat. Misalnya ada orang sholat sendirian. Kita lihat pun sholatnya merem lagi. Kalau merem kan dia nggak tahu nanti ada orang di belakangnya ikut. Maka kita saat itu datang di sebelah kanannya, kemudian agak mundur ke belakang, langsung ikut aja. Allahu Akbar. Kita niat berjamaah. Imamnya nggak tahu ada makmum di belakangnya. Kan itu. Kan kasihan. Seharusnya bisa dapat 27, jadi nggak dapat. Maka di kitab itu, seingat saya, ada isyarat, boleh memberi isyarat, disenggol sedikit. Bukan ditepuk ya. Bukan ditepuk, dikasih isyarat aja, disenggol sedikit. Supaya dia sadar, oh ada ada makmumku di belakang. Maka saat itu dia rubah niatnya menjadi imam. Nah, ini bedanya bagi makmum. Makmum kalau berniatnya di tengah-tengah sholat setelah takbiratul ihram, maka sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi tak ada pahala jamaah. Tapi kalau imam berniat di tengah-tengah menjadi imamnya, sejak dia berniat jadi 27 derajat. Kalau makmum tetap nggak dapat sampai akhir. Nah, itu. Walaupun sengaja. Nah, jadi kalau seandainya imam tadi itu berniat di tengah-tengah, tetap dapat selanjutnya pahala 27 derajat. Makanya kasih isyarat. Nah, nanti mau saya tagih lagi. Kemarin tuh kitab, lupa saya pun namanya apa. Tapi ditunjukkan, saya baca, ada, wah ini cocok nih saya rasa. Pas lah ini, kalau ini boleh. Tapi bukan ditepuk, disenggol. Nah, jadi bukan ditepuk ya. Orang nepuk pun sampai kuat kali. Itu mengganggu orang yang sedang sholat. Nggak dibenarkan. Setelah takbir, tapi di situ nggak ada keterangan. Yang penting dia tahu bahwa ada orang di belakang. Nah, ini bukan masalah menarik. Kalau menarik memang harus takbir. Kalau senggol ini nggak seperti menarik. Jadi mau setelah, mau sebelum itu kayaknya bebas. Tapi kalau memandang makmumnya bagusnya sebelum. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya nanti setelah jadi ada gerakan. Tapi kalau sebelum dia belum sholat, imamnya langsung berniat jadi imam, belum ada makmum. Nah, jadi maka kayaknya dua-duanya ada kemungkinan. Lebih bagus setelahnya juga nggak ada masalah. Nah. Kemudian yang berikutnya, ma'a ibtidaihi, serta awal permulaannya. Jadi awal permulaan takbir. Tsumma kemudian yastamirru, dia lanjutkan mustashiban. Nah, berbarengan terus lidalika, bagi takbiratul ihram itu kullihi seluruhnya ila ra, sampai ra.
Nah, ini namanya muqaranah haqiqiyah. Jadi awal sampai akhir terisi semua dengan niat. Paham maksudnya? Ini paling bagusnya seperti ini, tapi ini sulit. Jadi nanti ada istilah istihdar haqiqi dan istihdar urfi, ada muqaranah haqiqiyah sama muqaranah urfiyah. Nah, ini kita bahas dulu lah satu. Istihdar itu apa? Istihdar itu menghadirkan niat. Kalau yang istihdar hakiki, dihadirkanlah niat itu semua tafsilan rincian salat. Rukun yang 13 itu terlintas di dalam hati ketika dia bertakbir. Jadi Allahu Akbar, sengaja aku sholat, maksudnya sengaja aku berdiri, sengaja aku ruku, sengaja aku baca Fatihah, sengaja aku sujud, sengaja aku i'tidal, sengaja aku duduk antara dua sujud. Hadir semua 13 rukun itu. Nah, ketika takbiratul ihram, sampai sengaja aku salam. Sampai begitulah kurang lebih ya. Walaupun bukan diucap tapi hadir gitu. Nah, maka inilah yang disebut istihdar hakiki. Sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup. Sementara yang 3 aja udah macam sholat id, tiap kali sholat udah macam sholat id. Gara-gara yang 3 itu Allah, astagfirullah. Allahu astagfirullahaladzim. Itu baru yang 3 itu udah bolak-balik ngulang. Apalagi sampai 13 rukun itu tafsilan, rinciannya itu semua dihadirkan. Nggak bisa. Kata Imamul Haramain di dalam syarahannya, beliau berkata, annahu la tahwihil qudratul basyariyah. Itu tidak diliputi oleh kemampuan manusia. Nggak mampu manusia tuh kayak gitu. Tidak sanggup orang normal lah ya. Seperti itu, nggak sanggup. Nah, maka ada istilah istihdar urfi. Kalau istihdar urfi apa? Yang 3 tadi itu aja. Qasad, fardiyah, ta'yin udah. Sengaja aku sholat fardu maghrib udah. Nah, itu namanya urfi. Boleh nggak yang seperti itu? Boleh. Itu boleh. Nah, ini saya bacakan di syarah, di hasyiahnya ya. Waqtaral iktifa'u bil istihbaril urfi wal muqaranah al urfiyah. Imamul Haramain itu berkata, memadailah dengan istihdar urfi, yang cukup yang 3 tadi itu saja. Nah, dan muqaranah urfiyah, dan muqaranah urfiyah. Nah, muqaranah itu apa? Muqaranah itu bareng. Ketika takbiratul ihram dengan niatnya bareng. Kalau yang hakikiyah, kalau takbirnya itu 5 detik misalnya, Allahu Akbar, maka niatnya pun 5 detik. Pas awal niat awal takbir, pas akhir niat akhir takbir. Paham maksudnya? Jadi begitu dia di dalam hatinya sengaja maksudnya gitu. Mulutnya dalam hatinya menghadirkan sengaja. Atau dihadirkan semua tadi. Begitu nah, grip misal gitu, fardu maghrib misalnya gitu. Betul-betul barengan, nggak ada satu niat pun yang kosong, nggak ada sebagian dari takbir pun yang kosong daripada niat. Bisa nggak tuh kira-kira? Waduh, payah juga. Nah, itu namanya muqaranah hakikiyah, payah. Nah, lalu muqaranah urfiyah apa? Yang penting ada di dalam situlah. Mau di pangkal, mau di tengah, mau di akhir, bebas. Jadi yang penting dia ada di dalam situ. Nah, kata Imamul Haramain, Imam Juwaini, itu adalah ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan, dah sahayalah istihdar urfi dengan muqaranah urfiyah. Wadalika, apa itu muqaranah atau istihdar urfiyah? Wadalika, dan yang itu, ini saya baca hasyiahnya, nggak ada di situ. Bi ayyastahdira fi dhihnihi hay'ata salati ijmalan ma'ama yajibu at-ta'arrud lahu mimma marra, yaitu dia hadirkan secara ijmal, secara umum saja. Ini yang wajib dilintaskan apa-apa yang tadi itu, qasad, ta'arrud, ta'yin. Wa yukrinuhu, dan dia barengkan bijuz'in dengan sebagian minat takbir, daripada takbir. Nah, yang dikatakan oleh sebagian ulama
Nggak ada masalah kalau nanti hilang di tengah-tengahnya atau di akhirnya, itu nggak ada masalah. Nah, dah, itu yang dikatakan. Nah, kalau kata Imam Bujairami, wahwal mu'tamad, itu yang paling kuatnya, bahwa sah yang urfi dan urfiyah tadi, nggak usah yang hakiki. Nah, ya, ada lagi di sini mengatakan wa kana Syekhu At-Tuhi yaqul, ada syekh yang bernama Imam At-Tuhi itu berkata, wa huwa madhhabu Syafi'i. Inilah madhab Syafi'i, yakni yang urfiyah dan urfi, udah itu aja. Nah, bahkan beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan, qala ba'dhum wahdhar ayyastafizaka syaitan bisyu'mil waswas. Hati-hati, jangan sampai setan itu membuatmu jadi waswas gara-gara pingin yang hakikiyah. Bolak-balik niat nggak selesai-selesai. Udah yang urfiyah saja. Nah, jadi katakan di sini fa idza aradalaka bi talabil muhal au malaisa fi tauqika lahu quwatun bihal famul amma qauluhu litashil. Jadi kalau seandainya itu udah hampir-hampir mustahil, udah ambil saja yang mudah. Ya kan payah tuh. Jadi udah. Ini nggak usah bingung-bingung lagi. Ini yang sudah dibenarkan oleh banyak ulama. Yang urfi dan urfiyah ini. Nah, bahkan nanti ada pembahasan di bawah. Kalau orang awam itu udahlah yang urfi saja. Tapi kalau orang khawas itu harus yang hakiki. Gitu. Orang khawas itu wali-waliullah. Nah itu tadi. Jadi beda makamnya. Nah. Itu bukan niat, itu namanya azam. Nah, azam itu artinya cita-cita atau rencana. Jadi kata sebagian ulama, niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Nah, wa amma ma qablahu, adapun yang sebelum perbuatannya, fahuwa azmun, maka itu namanya azam. Jadi itu bukan dari bagian, cuma azam dalam amal sudah berhasil pahala, sudah menghasilkan pahala. Nah, azamnya, tekadnya, nanti malam mau sholat tahajud lah, terus setel jam alarm, udah semua itu kan udah tekad tuh. Rupanya kesiangan juga, lewat juga, adzan subuh juga baru bangun, udah dapat pahalanya. Nah tadi kenapa azam itu sudah dipahalai. Nah, wa fi qaulin sahahahu Rafi'i, dan dalam satu qaul, satu pendapat yang disahihkan Imam Rafi'i, yakfi qarnuha bi awalihi, maka memadai membarengkannya dengan awalnya saja, nggak usah sampai akhir, itu nggak masalah. Wa fil Majmu', dan di dalam kitab Majmu' wa Tanqih al-Mukhtar, dalam kitab Tanqih al-Mukhtar milik Imam Nawawi, makhtarahul imam, apa yang dipilih oleh Imam Nawawi, mungkin yang dimaksud, tapi biasa kalau imam di sini Imam Haramain. Nah, wal Ghazali, dan yang dipilih oleh Imam Ghazali, annahu, bahwasannya, yakfi fiha, memadai padanya, al muqaranatul urfiyatu, muqaranah urfiyah, indal awam, di sisi orang awam. Nah, bihaisu yu'addu mustahdiran, sekira-kira itu dikatakan menghadirkan. Tapi kalau seandainya orang khawas, orang wali-waliullah, itu betul-betul harus istihdar hakiki, muqaranah hakikiyah. Kenapa? Karena kata di sini di syarahannya, fa innahum radhiyallahu anhum yuwassa'u lahuz zaman. Karena mereka itu dipanjangkan masanya bagi mereka, dimudahkan nama Allah untuk menghadirkan yang seperti itu. Jadi wajib bagi mereka. Nah, kita baca sedikit lagi sampai wa yata'ayyanu ya. Wa qala Ibnu Rif'ah, berkata Imam Ibnu Rif'ah, innahul haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Kata Imam Ibnu Rif'ah, yang mengatakan urfi dan urfiyah tadi itu, itulah yang benar, nggak boleh berfatwa selain yang ini. Nggak usah dibilang harus hakikiyah, harus hakiki, nggak usah. Wa sawwabahu Subki, dan Imam Subki membenarkan pendapat ini. Wa qala, dan berkata Imam Subki, malam yakul bihi, orang yang tidak berpendapat dengan yang ini, waqa'a fil waswas al-madmum, akan jatuh kepada waswas yang tercela. Yang harus hakikiyah, harus urfiyah, pasti akan waswas. Harus hakiki, istihdornya harus hakiki, muqaranahnya harus hakikiyah. Kata Imam Subki,
jatuh pada was-was nanti. Nah, ini yang terakhir, wa indal a'immati salasati, dan menurut 3 madhab yang lain, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, ya juzu boleh taqdimun niyati, mendahulukan niat, alat takbiri, atas takbiratul ihram, bizamanil yasiri, dengan waktu yang sebentar. Tadi dia udah berdiri, dalam hatinya sengaja aku sholat fardu maghrib, Allahu Akbar, boleh. 3 madhab selain madhab Syafi'i. Nah, jadi ya kalau sudah begini tasamuh yang muncul. Jangan pernah merasa bahwa kita aja yang benar sendiri, orang itu salah. Nah, karena kita ini banyak belum baca. Ulama tuh kenapa jarang gontok-gontokan? Karena banyak baca. Sudah dikatakan, nah, mangkasurat qiraatuhu qalla ingkaruhu. Barang siapa yang banyak bacaannya, maka akan sedikit pengingkarannya. Oh, itu ada. Cuma ini ketika kita memandang orang yang beda madhab. Tapi kalau kita mengarahkan orang, ya kita dengan madhab kita. Nah, jangan di Mekah itu dia balik, kenapa? Tak sah orang sholat di Mekah itu semua. Satu Masjidil Haram dia sendiri yang sah. Ya Allah. Ini kan tak beres, begini tak benar. Nah, wa yata'ayyanu insyaallah akan datang.